أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyusirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-ayah. Alhamdulillah wa syukurillah, alhamdulillah biiznillah, alhamdulillah ala kulli hal. Atas kudrah dan irada Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita bisa bertolabul ilmi, bisa bersilaturahmi, bisa bermajelis di masjid kita tercinta ini, Masjid Jihadul Akbar. Betul ya adik-adik ya? Betul ya. Ya, pertama-tama alhamdulillah jazakumullah bikhair untuk panitia penyelenggara, yaitu Karang Taruna RW 03 tadi, dan yang dihormati Pak Lurah, terima kasih untuk undangannya, dan Pak RW yang dihormati juga. Tidak lupa Bapak Ketua DKM Masjid Jihadul Akbarnya dan Ketua Karang Taruna, terima kasih. Dan yang paling semangat mungkin ya ibu-ibu biasanya gitu ya. Kumaha daramang dan bahagia ibu-ibu, adik-adik, bapak dan akang-akang. Alhamdulillah bahagia juga. Bahagia. Berapa hari lagi? 6 hari lagi ya. Kemana? Ngapain 6 hari lagi teh? Oh, saumnya. Jadi 6 hari lagi saumnya gitu Bu. Habis saum ngapain Bu? Lebaran, acuk bedugnya punya gitu ya. Alhamdulillah ya. Ya alhamdulillah. Berarti hari ini tuh hari ke 25 ya, 25. Berarti kurang lebih hitungannya antara 6 atau 5 hari lagi gitu ya. Yang insya Allah sesuai dengan apa yang tadi ditadaruskan, sesuai dengan apa yang tadi ditilawahkan dan mukadimah dari Widi gitu ya. Ya, maka sepatutnya dan selayaknya sama-sama kita senantiasa harus mampu bersyukur atas segala nikmat dan rezeki yang sudah Allah berikan, yang sudah Allah titipkan kepada kita sampai detik ini. Nikmatnya banyak sekali. Nikmatnya yang terpenting adalah nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ihsan. Tidak lupa rezekinya, rezeki waktu, rezeki tempat, rezeki sehat, rezeki kelembutan dan ringannya langkah kaki kita hingga siang hari ini kita bisa duduk, bisa berkumpul, bisa bermajelis di masjid yang kita cintai ini. Dan tidak lupa salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan ke uswatun hasanah kita, suri tauladan kita, manusia paling sempurna di muka bumi ini yang pernah ada, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, tabiin-tabiinnya hingga sampailah kepada kita sebagai umatnya yang terakhir
yang insya Allah senantiasa melanjutkan risalah-risalah, visi misi, dan mewujudkan cita-cita Rasulullah, yaitu Islam menjadi rahmatan lil alamin. Alhamdulillah. Jadi gimana ibu-ibu, adik-adik, teteh-teteh, AA sama Akang juga bapak-bapak, saumnya masih lancar? Insya Allah. Terasa tidak saum di 1447 Hijriah ini ada yang berbeda dengan 1446? Ada ya, alhamdulillah. Kerasa ada peningkatan tetap ataukah jangan sampai ya penurunan? Meningkat, alhamdulillah. Meningkatnya apa? Bukan berat badan ya. Nah, dengan puasa bukan menambah berat badan kan, tapi justru tadi di awal yang ditilawahkan, yang ditadaruskan, yang dibacakan sama AA tadi, surat Al-Baqarah ayat 183, bahwa Allah memerintahkan di situ, ya ayyuhallazina amanu. Perintahnya untuk siapa? Orang-orang beriman. Kutiba alaikumusiyam, telah ditetapkan, telah diperintahkan, telah Allah turunkan sebuah ketetapan untuk melaksanakan apa? Kutiba alaikumusiyam, melaksanakan saum. Gitu. Cek. Apa itu saum? Terus apa bedanya dengan puasa? Ayo. Beda tulisannya Kang Widi, betul. Tapi hurufnya sama 5, S H A U M P U A S A, 5 sama ya. Tapi maknanya berbeda. Ya. Kalau puasa, punten, bukan kita saja Muslim yang melaksanakan. Nasrani melaksanakan, ya, Hindu melaksanakan, Buddha melaksanakan, gitu. Nah, kenapa kita harus belajar merubah penyebutan kebiasaan bahwa saum bukan sebatas puasa? Karena ketika berbicara saum, akar kata dari siam itu tidak sebatas menahan, tapi sampai mampu meningkatkan tadi harapannya. Apa yang sudah kita kerjakan justru mengantarkan sesuai dengan kemaksudan yang Allah perintahkan untuk melaksanakan saum. Kenapa? Karena ada orang-orang sebelum kita yang sudah menerima perintah dari Allah untuk menjalankan saum. Tujuannya agar apa? La'alakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Gitu. Jadi saum di sini tidak sebatas menahan lapar dan dahaga saja, tidak sebatas menahan lapar dan haus saja. Tapi bagaimana kita mampu menahan apa yang menjadi pandangan, apa yang menjadi pendengaran, apa yang menjadi ucapan, perbuatan, sampai prasangka kita. Gitu. Terusus ibu-ibu bapak-bapak yang lebih banyak pengalamannya dari teteh-teteh dan AA di sini. Bade diwaler mau dijawab mangga, nggak dijawab juga nggak apa-apa. Dalam keseharian kita lebih banyak suuzon atau husnuzon sama Allah. Alhamdulillah, pada jujur ya di sini mah ya. Tapi ibu-ibunya sama teteh-tetehnya aja gimana tuh sama bapak? Gitu. Ya akhirnya dari situ kenapa kita bertemu lagi sama Allah, diberikan kesempatan bertemu lagi dengan bulan Ramadan. Itu kemaksudannya. Bagaimana kita mampu menahan, meningkatkan prasangka kita yang tadinya banyak suuzon sama Allah, banyak berburuk sangka sama Allah. Sekarang sakatu perbaiki, banyak berhusnuzon, berprasangka baik sama Allah teh. Berapa banyak nikmat yang sudah Allah berikan sampai kepada kita sampai detik ini, sampai hari ini? Bisa nggak kita hitung ibu, bapak, teteh? Enggak ya, terlalu banyak malah. Tapi dari sekian banyak nikmat, sekian banyak rezeki yang Allah berikan, sebesar apa rasa syukur kita?
Jangan-jangan kita masih kufur nikmat nih, belum banyak mensyukuri nikmat, gitu ya. Karena tadi tujuannya saum menghantarkan sesuai dengan tema kita siang hari ini, menjadi pribadi yang lebih bertakwa. Takwa itu apa sih teh? Bu, Pak, A? Takwa itu apa? Kira-kira yang sudah sama-sama kita pahami. Takwa tatakan di bawah sanesnya. Karena takwa itu berkesinambungan atau selalu berkaitan dengan apa? Tawakal. Gitu. Kenapa kita harus memenuhi perintah Allah? Yang pertama, kita kaji, kita tafakuri dan kita tadaburi di Al-Baqarah 183 tersebut. Perintahnya untuk orang-orang beriman untuk melaksanakan sebuah ketetapan, sebuah perintah ibadah, yaitu saum. Karena apa? Karena dengan saum kita akan terhantarkan meraih derajat mulia di hadapan Allah. Derajat yang paling mulia di hadapan Allah apa? Kalau bukan derajat takwa. Takwa teh sanes tatakan di bawah ibu. Ya. Karena berkesinambungan, berkaitan dengan tawakal. Gitu. Ada upaya, ada sebuah proses yang kita lalui. Perintahnya untuk orang beriman untuk mengerjakan sebuah perintah ibadah. Nah, saat ini yang sedang kita lakukan, yang sedang kita proses, sudahkah terasa, sudahkah mampu kita ukur bahwa saat ini kita sedang melakukan perbaikan. Makanya tadi kami dinanya, ada enggak perubahan saum 1446 Hijriah dengan saum tahun ini 1447 Hijriah? Kan ada yang terasa berubahnya ya, yang pada akhirnya hal tersebut semakin mendekatkan kita kepada Allah, ataukah justru kita semakin jauh? Nauzubillah min dzalik, gitu ya. Karena proses menuju derajat paling mulia di hadapan Allah harus senantiasa diiringi dengan proses keimanan, harus senantiasa diiringi dengan proses keberserah dirian. Tidak sebatas kita berproses tiba-tiba menjadi hambanya yang mutakin, tapi seorang hamba yang mutakin pasti mengalami proses menjadi hambanya yang muslim dulu. Muslim itu hambanya yang berserah diri. Sebelum menjadi hamba yang berserah diri, maka menjadi mukmin dulu, hambanya yang beriman, gitu. Dan pada akhirnya hamba-hambanya yang beriman, bagaimana mereka mampu menggapai titik keimanannya kalau mereka belum menjadi hamba yang sadar? Teteh, ibu, sama bapak, kalau boleh Widi bertanya, sejauh mana kita menyadari hidup kita untuk apa? Sebelum kita berbicara kaitan dengan ibadah. Bu, teh, bapak, kalau Widi nanya, hidup berat nggak sih? Berat. Berat nggak hidup? Berat. Kenapa beratnya? Banyak cobaan. Kalau cobian nanti buat tajil, cobian itu kuliner ya. Kalau cobian. Terus apa lagi selain banyak cobaan? Banyak cicilan, gitu. Terus ibu-ibu ini bang, ya. Tapi pada akhirnya, kenapa hidup itu berat? Karena terlalu banyak ujian, musibah, cobaan, barangkali ya, terlalu banyak permasalahan, terlalu banyak kendala. Tapi boleh nggak kita tinjau sedikit untuk jadi bahan tafakur? Hidup yang kita jalani saat ini, kita minta atau kita dapat dikasih sama Allah? Hidup dikasih, ya. Kemudian yang kita tahu, di dalam kehidupan kita punya petunjuk nggak? Apa petunjuk kehidupan kita? Al-Quran.
Kemudian ketika kita Allah hidupkan, Allah berikan fasilitas nggak? Diberi ya. Ayatnya, dalilnya, firmannya jelas. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, semuanya kepemilikan Allah. Kalau kita bisa menghabiskan apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, mangga, silakan. Gitu. Tapi hati-hati, nanti kamerkaan. Pamiri saya pun sadaya nama, gitu ya. Maka dari itu, hidup ditinjau sama 3 hal tadi ya. Hidup dikasih, pedoman hidup dikasih, fasilitas kehidupan dikasih. Kira-kira hidup masih berat nggak ya? Enggak ya, harusnya ya. Hidupnya dikasih, petunjuk pedoman hidup dikasih, fasilitas hidup dikasih. Berarti beratnya tuh adanya di mana? Adanya di prasangka kita, adanya di pemikiran kita. Sepakat nggak Bu? Sepakat nggak Teh? Pak, bahwa ternyata hidup itu mudah ketika apa? Kita bergantung seutuhnya kepada Allah. Kewajiban kita apa? Ya berikhtiar, berupaya menjalankan yang menjadi perintah yang sudah Allah turunkan. Gitu. Maka gimana tuh Kang biar hidup nggak berat, nggak usah dipangku, jalani aja. Ini ada aya lieuran Kang, muhun tangtos. Pami alim lieur kumaha tuh? Mangga tipayun. Tipayun ka mana? Nyauhi deui ka Allah. Pami alim lieur, alim capek, gitu kan? Dan itu sebuah keniscayaan yang akan kita semua rasakan. Gitu. Maka dari itu, sejauh mana saum yang kita jalankan saat ini bisa mengantarkan kita sampai ke derajat yang paling mulia di hadapan Allah, yaitu derajat takwa. Mau tidak kita mendapatkan derajat mulia di hadapan Allah? Mau aja, mau banget banget. Tapi sejauh mana kita mau berprosesnya? Karena ketika ada sebuah proses, berarti akan ada ujian nggak? Akan ada cobaan dan musibah nggak yang Allah hadirkan? Ada didikan-didikan yang akan Allah hadirkan. Gitu. Nah, berarti kira-kira hidup kita saat ini untuk apa ya, Bu, Teh, Bapak, A? Kalau bukan untuk menghamba, mengabdi kepada Allah, menjalankan setiap perintahnya, menjauhi setiap larangannya. Hanya saja untuk mencapai derajat tersebut ada sebuah proses yang harus kita lalui. Berarti butuh nggak kita bersabar dalam menjalankan saum? Perlu nggak kita sabar ketika melaksanakan saum? Kalau nggak sabar kira-kira gimana? Saumnya nukarosna lapar we ngumpul, haus aja, ngantuk terus, gitu ya. Kalau tidak diiringi dengan kesabaran, maka hanya sebatas menahan lapar dan haus saja. Gitu. Punya cita-cita apa ketika kita sudah mampu melaksanakan saum itu sesuai dengan perintah Allah? Apalagi kalau bukan Allah muliakan. Gitu. Dengan cara apa? Ya Allah berikan status atau derajat takwa. Gitu. Derajat takwa yang senantiasa di dalamnya itu ada keikhlasan, ada kesabaran yang luar biasa. Sejauh mana kita sudah sabar menjalankan setiap perintah yang Allah turunkan, sejauh mana kita sudah sabar mengikuti apa yang sudah Rasulullah contohkan, gitu. Karena untuk adik-adik terutama nih, ketika kita punya tujuan,
ada target. Dulu Saum pernah nggak sama orang tua dijanjikan mau dikasih hadiah? Masih ingat nggak? Gitu. Dan itu berjenjang kan? Yang pada akhirnya dulu contoh misalkan waktu kelas 1 SD langsung saum dari subuh sampai maghrib? Enggak ya? Waktu itu sampai waktu apa? Zuhur. Tetap di zuhur aja atau meningkat? Meningkat. Meningkatnya ke waktu asar. Terus sampai ke maghrib. Dapat hadiahnya? Enggak. Tapi masih semangat saumnya. Nah, berapa banyak hadiah yang Allah berikan kepada kita biar kita tetap bersemangat beribadah. Kira-kira saum bagian dari ibadah bukan? Bagian dari ibadah. Kenapa kita harus beribadah? Kewajiban. Kalau masih berbicara tentang kewajiban, kayak gini deh, buat teteh-teteh sama yang masih sekolah, sama guru atau wali kelasnya, guru mapelnya dikasih PR. PR itu kewajiban atau kebutuhan? Nggak wajib. Nggak wajib ya. PR, pekerjaan di rumah. Jadi nyampe sekolah nggak dikerjain gitu ya. Ya. PR kewajiban. Berarti kalau nggak dikerjain, ada apanya yang akan kita dapatkan? Ada hukuman. Ya, nilai itu hasil. Betul? Nah, sama halnya ketika Allah memerintahkan sebuah ibadah, berarti akan ada hasil yang kita dapatkan nggak? Ada ya. Tapi jangan lupa ada proses juga yang harus kita jalankan. Gambarannya tadi kayak adik-adik pas sekolah sama guru dikasih PR, harus dikerjakan dong. Kan pekerjaan rumah, udah bukan PS, PlayStation, sanes pekerjaan sekolah, gitu ya. Udah tahu PR, tapi dikerjainnya di sekolah. Akhirnya yang didapat apa? Kalau bukan hukuman, nilainya nggak dapat, gitu ya. Terus akhirnya hukumannya pun ditambah sama guru. Nah sekarang ketika Allah memerintahkan sebuah perintah ibadah, kenapa masih sebatas kewajiban? Karena kita takut akan hukumannya. Tapi coba kalau misalkan adik-adik butuh nggak buat main? Masih butuh nggak sekarang buat main? Masa-masanya nih masih ya. Tapi main yang seperti apa dulu? Yang dimaksud baik sesuai perintah Allah ataupun keinginan orang tua. Mainnya tidak boleh berlebihan, itu aja. Mainnya harus tahu waktu, gitu. Tidak berlebihan dan tahu waktu. Kenapa? Ya sekarang alhamdulillah ya, Kang Widi, Pak Lurah, Pak RW, Bapak DKM, gitu ya, ngelihat adik-adik punya kegiatan, ngadain gajian, insya Allah rutin ya ini ya Kang ya, kegiatan ini ya, tadi kan tiap hari Sabtu ya alhamdulillah. Jadi apa yang adik-adik dapetin melalui kegiatan ini teh, kan itu jadi menambah wawasan, menambah keilmuan, dan akhirnya mendekatkan diri kepada Allah enggak? Jelas. Ini sebagai upaya. Karena ketika berbicara upaya pasti akan ada hasil. Ketika berbicara proses ada awalan yang harus kita mulai. Ya. Harus kita mulai dulu dari siapa? Dari diri dulu. Harus kita awali dari siapa? Dari diri dulu. Baru kita berbicara ke keluarga. Kemudian kita berbicara tentang lingkungan.
dampak positif pun harus dibangun. Gitu. Kebiasaan pun harus dibangun. Contohnya tadi, dulu kita ngalamin saum sampai zuhur, saum sampai asar, akhirnya saum full 1 hari. Nah kan adik-adik juga berproses. Dulu ada nggak yang membersamai adik-adik, akang-akang, gitu ya, sama teteh-tetehnya? Ayo kita ke masjid, ayo kita ngaji, ayo kita tadarus. Ada yang ngajakin nggak? Ada yang ngebimbing nggak? Atau tiba-tiba pengen main ke masjid? Ya nggak apa-apa, konteksnya main, gitu. Tapi yang pertama ke masjid itu ngapain? Kan sholat, ngaji, ya. Itu kan kebangun, jadi sebuah kebiasaan. Nah inilah cara Allah mendidik kita. Tidak ada sebuah kejadian yang terjadi di kehidupan kita kalau nggak ada pesan, nggak ada kemaksudan, nggak ada pembelajaran yang Allah ingin kita dapatkan dari setiap kejadian, gitu. Maka dari itu, ingat dengan firman Allah yang mungkin sering kita lupakan berkaitan dengan proses tadi, bahwa Allah menginginkan hambanya yang mampu untuk apa? Kita buka, adik-adik, di handphonenya ada aplikasi Quran. Ibu-ibu ada aplikasi Quran di handphonenya? Tapi mau Bapak, mangga dibuka di surat Ibrahim ayat 7. Surat 14. Surat Ibrahim ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz ta'azana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabil lasyadid. Udah dibuka terjemahannya? Mangga yang mau beramal soleh bacain terjemahannya. Silakan, dari A, dari teteh atau dari ibu. Enggak, yang udah ketemu terjemahannya aja. Surat Ibrahim ayat 14. Enggak ada yang mau menyerahkan diri. Mangga, silakan teteh. Dan ingatlah jika Tuhan memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Nah, dan ingatlah ketika Rabbmu, Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Maka dari itu, ibu, teteh, bapak, sejauh mana kita sudah mensyukuri kehidupan kita saat ini? Bersyukur teh kira-kira apa ya? Sudahkah kita bersyukur bahwa kita masih dipertemukan dengan Ramadan di tahun ini, di tahun 1447 Hijriah, di tahun 2026 Masehi? Sudahkah kita bersyukur? Karena kita tahu bisa jadi ada saudara kita, ada tetangga kita, ada teman kita yang sudah mendahului kita meninggal dunia, tidak berkesempatan ketemu sama Ramadan ini. Jadi ketika kita bersyukur, maka Allah akan senantiasa menambah nikmat, gitu. Yang harus kita tahu saat ini, apa ya bersyukur teh? Yang secara sederhana, bersyukur itu adalah kita mampu menerima apapun yang Allah hadirkan, menerima apapun yang Allah berikan, gitu Pak. Menerima apapun yang sedang kita jalankan. Itulah yang disebut dengan sunatullah, ketetapan yang Allah turunkan. Ketika kita mampu menerima, maka Allah akan menambah nikmat dari kebersyukuran kita. Kayak tadi di awal dibilang, hidup kita selama ini lebih banyak syukur nikmat atau kufur nikmat. Nauzubillah min dzalik. Kalau misalkan kita masih kufur nikmat, sama-sama kita sedang berupaya, kita sedang berproses
kita sedang dididik dan ditempa oleh Allah Subhanahu wa taala. Melalui Ramadan ini, insya Allah setelah selesainya Ramadan, kita memasuki bulan Syawal, kita akan mampu meraih ketakwaan yang Allah maksudkan. Kita akan mampu meraih derajat mulia di sisi Allah dengan upaya dan proses yang memang Allah bimbing, Allah hadirkan. Maka perkuatmu, karena istiqomah itu luar biasa. Yang mudah itu apa Bu? Istirahat. Ya, makanya jangan kebanyakan istirahat. Nanti ujung-ujungnya istiqomahnya ngeganggu. Ya. Istirahat seperlunya, istirahat secukupnya. Maka dari itu mungkin dari pemaparan, dari tema yang sudah disampaikan, alhamdulillah sudah tersampaikan. Kalau ini boleh bertanya sama pembawa acaranya, Teh, kita ada sesi tanya jawab nggak, Teh? Ada? Dibatasi berapa pertanyaan? 5 sampai subuh siap. Paling 2 ya, 2 pertanyaan ya, dari Bapak atau AA sama dari Teteh atau dari Ibu, gitu ya. Mangga. Pertanyaannya kita sepakati dulu. Ketika nanti ada pertanyaan, kita cari jawabannya berdasarkan Al-Quran ya, berdasarkan petunjuk kehidupan kita. Mau sesuai dengan tema, menjadi pribadi yang lebih baik ataupun di luar tema, gitu ya. Mangga, silakan yang mau bertanya. Ada yang mau nanya? Mangga, sebutin nama, sama tinggal di mana, udah itu aja. Mangga, mau nanya? Ngumpulin kekuatan. Mangga, dari ibunya atau dari teteh-tetehnya, dari AA atau dari bapaknya, gitu. 2 pertanyaan ya, gitu. Ya, mangga. Boleh, mangga. Mangga, bentar. Ya. Ya. Sama aku Alifa. Sama Teteh Alifa, mangga. Tinggal di sini juga, Teh? Ya, tinggal di jalan, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Teh Alifa, pertanyaannya apa? Kan lagi puasa. Ya. Terus kayak lupa gitu, tiba-tiba minum. Itu langsung dibuang atau Ya. Oke. Oke. Gimana? atau langsung dibuang gitu. Nah, oke. Nah, ya. Enggak. Teteh Alifa tadi ya. Teteh Alifa ya, betul ya. Pertanyaannya, gimana kalau kita lagi saum terus lupa kita minum? Lupanya segalon, segelas, atau sauyup gitu ya. Satoron bisa jadi. Oke. Kalau lupa, kondisi lupa, yang namanya lupa itu bukan sesuatu yang disengaja. Ya. Dan sebaiknya apa yang kita lakukan? Ya langsung kita keluarkan lagi atau kita muntahkan lagi gitu, kasarnya. Gitu. Terus puasa atau saum kita gimana? Batal atau enggak? Insyaallah enggak. Kalau tidak disengaja. Kecuali pura-pura lupa. Gitu ya. Kalau pura-pura lupa, itu beda lagi. Gitu. Ya. Selama lupa dan tidak disengaja, enggak, tidak apa-apa. Gitu ya. Dan saum masih bisa berlanjut. Gitu ya, Teh Alifa. Karena kalau berbicara jawaban dari Al-Quran,
tadi selain di surat Al-Baqarah 183, kita bisa lanjutkan di Al-Baqarah 184 dan Al-Baqarah 185. Di situ ada perintah Allahnya jelas, gitu ya. Ada rukhsah atau keringanan dari Allah, gitu, terkait saum, terkait rukun dan syarat untuk menjalankan saum, gitu. Coba dibaca lagi nanti ya, Teh Alifa, di surat Al-Baqarah 183, 184 sampai 185. Itu ada rukhsahnya, gitu, ada ketentuan-ketentuannya, gitu barangkali ya. Kalau jawaban dari Al-Qur'an insyaallah sudah pasti valid, gitu ya. Mangga barangkali dari A-nya yang mau nanya atau dari bapaknya. Gitu. Kalau nggak mau bertanya berarti kesempatannya dikasih lagi ke ibu-ibu dan teteh-tetehnya. Ada? Tetehnya masih ada pertanyaan? Oh ada. Oh mangga. Ada ibu? Mangga ibu. Cukup nggak ya? Nyampe nggak? Punten. Maaf ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin Pak Lurah, Pak RW, saya sebetulnya warga Selundupan di sini. Warga Selundupan. Cuman saya tertarik melihat bahwa acara ini diselenggarakan gitu ya di bulan yang penuh barokah ini gitu ya. Tertarik melihat bahwa dari judul Gebiar Ramadan Lombok Berbagi Berkah gitu ya. Berarti warga Lombok ini menebarkan keberkahan, gitu ya, menebarkan keberkahan tentunya khusus terhadap warga RW 03 ya, RW 03. Warga RW 03. Nah, ya khususnya RT 1. Oh ini RT 1 semua. Oh ya. Jadi pertanyaan saya, bagaimana bulan Ramadan ini bisa menciptakan sebuah lingkungan yang tadi lingkungan yang berkah, lingkungan yang membawa ketenangan gitu. Dan terus pertanyaannya itu juga bagaimana sebetulnya ciri lingkungan yang berkah dari pandangan Al-Quran tentunya Pak Kang Widi. Ya, siap. Jazakallahu khairan katsiran. Amin. Punten sareng teteh saha? Bu Esti. Oh, Bu Esti, mohon mangga. Siap. Ya, makasih. Alhamdulillah. Hatur nuhun Bu Esti, pertanyaannya luar biasa. Bagaimana ciri lingkungan yang memang sudah mendapatkan keberkahan gitu barangkali ya. Apalagi di bulan Ramadan ini banyak sekali keberkahan, banyak sekali ampunan, banyak sekali rahmat yang Allah turunkan. Berbicara tentang berkah tentu saja ada sebuah proses, gitu ya. Sebelum berbicara lingkungan, berarti lingkungan di sini bentuk atau bagian dari apa ya kira-kira? Kalau bukan dari kumpulan keluarga, maka hadirlah lingkungan. Lalu bagaimana hadirnya keluarga? Terbentuknya saksiah-saksiah atau diri-diri yang dipersatukan di dalam sebuah ikatan pernikahan atau di dalam rumah tangga. Jadi sebelum berbicara lingkungan, kita merunut dulu nih. Ada runutannya. Sebelum tercipta sebuah lingkungan berkah, tercipta dulu nih keluarga yang berkah. Kemudian sebelum keluarga yang berkah, tercipta juga diri yang penuh keberkahan. Apa yang dimaksud dengan keberkahan? Gitu. Berkah yang kita tahu kira-kira apa ya? Sedangkan kalau berbicara keberkahan, definisinya dari dalil dari Quran, berkah itu sesuatu yang bisa menenteramkan, bisa menenangkan, keberkahan teh, dan pada akhirnya senantiasa bertumbuh, bertambah. Itu yang dimaksud dengan berkah. Bukan tentang banyak sedikitnya, bukan tentang besar dan kecilnya,
Jadi tidak, apalagi tidak terkait dengan nominal, gitu ya. Berkah itu ukurannya bukan nominal, bukan besar kecil, bukan banyak sedikit. Yang paling mendasar dan paling sering kita bahasanya kita skip, kita lewatkan, gitu ya. Ciri-ciri keberkahan yang paling banyak Allah berikan dan paling mudah kita rasakan apa? Jawabannya satu. Ada di surat Al-Fajr, surat 89 ayat 27 sampai 30. Nanti dibantu dibaca terjemahannya ya. Ciri pertama ketika kita mendapatkan keberkahan yang Allah berikan. Surat 89 ayat 27 sampai 30. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Mangga, udah ada yang ketemu? Surat 89 ayat 27 sampai 30. Ini ciri ketika kita ingin tahu ciri ketika kita sudah mendapatkan keberkahan seperti apa. Gitu. Enggak, udah ketemu? Ada teteh-teteh yang mau nyumbangin suara merdunya atau dari ibunya? Surat 89 ayat 27 sampai 30. Mangga. Mangga. Sok. Ada aplikasi Qurannya? Oh, mangga. Al-Fajr surat 89 ayat 27 sampai 30. Terjemahannya aja. 89 ayat 27 sampai 30. Dah ketemu? Surat 89. Ada? Mangga. Udah ada? Mangga teh. 89. Surat. Ya, betul ya. Udah, mangga. Mangga. Mangga teh, bacain. Ya. 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 Ya, dari ayat 27 sampai 30. Betul. Ya ya Tuhan nafsul mutmainah kan? Ya ya Tuhan nafsul mutmainah. Ya, mangga terjemahannya. Allah berfirman kepada manusia yang beriman dan beramal soleh, supaya jiwa yang tenang, tentram, damai dan tidak takut apapun serta tidak merasa sedih karena apapun. Ayat 28 ya. Ya. Ayat 28 ya. 27 sampai 30 teh. Ya. Udah ketemu? Mangga yang udah ketemu. Di situ Allah menyeru kepada jiwa yang bagaimana? Jiwa yang tenang, jiwa yang mutmainah. Nah, itulah ciri yang sering kita lupakan, ciri yang sering kita lewatkan. Bagaimana ketika kita mendapatkan keberkahan dari Allah, kita senantiasa diberikan ketenangan, teh. Gitu. Pak, Allah menurunkan ketenangan, berarti tandanya kita sudah meraih itu keberkahan. Tenang nggak ya kita waktu beribadah? Tenang nggak kita waktu sholat? Tenang nggak kita waktu saum? Tenang nggak kita waktu bersedekah, berinfak, berzakat? Ataukah masih rurusuhan? Ataukah masih maaf punten-punten sampai mengharapkan pujian? Nah itu berarti kita belum tenang, belum merasakan keberkahan yang Allah hadirkan. Ketika kita sudah menjalankan kehidupan ini penuh dengan ketenangan, itu ciri paling mudah bahwa Allah sudah memberikan hidup yang berkah kepada kita.
Nah, contohnya saat ini kegiatan yang didukung oleh Masya Allah ya, Pak Lurah mendukung, Pak RW mendukung, Pak DKM mendukung, Karang Taruna mendukung. Semuanya tenang nggak menjalankannya, gitu. Berarti awalnya itu tadi terbentuk dari mana? Dari diri-diri yang berkah, membentuk keluarga yang berkah, kemudian membentuk lingkungan yang berkah. Gitu, Bu Hesti ya tadi ya, Bu Esti. Gitu Bang Intan yang bisa Widi bantu, dan jawaban dari Al-Quran insya Allah senantiasa valid. Bukti dari lingkungan yang berkah diawali dari keluarga yang senantiasa berkah, diawali dari pribadi-pribadi yang berkah juga. Yang mendapatkan keberkahan cirinya apa? Hamba-hamba Allah atau orang-orang yang senantiasa tenang. Gitu Bang Intan. Mohon maaf atas keterbatasan waktunya, mohon maaf atas keterbatasan kesempatan sharingnya dan pertanyaannya. Insya Allah kita bisa bertemu lagi di majelis selanjutnya, senantiasa dalam kondisi sehat walafiat, tidak kekurangan sesuatu apapun yang menjadi niatan, apapun yang menjadi tujuan, cita-cita tadi, program-program yang mau dijalankan insya Allah di tahun ini dan tahun berikutnya. Allah senantiasa berikan kelapangan, Allah senantiasa berikan kelancaran, kemudahan, dan kekuatan untuk kita menjalankannya. Fi amanillah nanti dalam perjalanan pulang. Salam untuk keluarga di rumah. Tetap jaga kondisi kesehatan jiwa dan jasadnya. Dan yang terpenting apa? Jangan lupa bahagia dan berbagi kebahagiaan ya Besti, guys ya. Tetap bahagia, tetap sehat, dan berbagi kebahagiaan juga. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran murni datangnya dari Allah, adapun kekurangan murni datangnya dari Widi sebagai hamba Allah. Unzur maqala wala tangzur man qala. Dengar, perhatikan apa yang disampaikan, jangan melihat siapa yang menyampaikannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, tidak ada unsur atau penandasan dari diri pribadi. Fastabiqul khairat wa billahi taufiq wal hidayah wa ridho wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.